Hari ini alhamdulillah kita ada soft opening ya untuk Jack's Bakery and Pastry. Sebenarnya ini memang sudah lama, ya, harusnya memang sudah soft opening karena mengingat situasi kondisi ya COVID berkepanjangan dan levelnya naik turun. Ya alhamdulillah sekarang karena menurut saya ya sudah agak stabil. Ya, apalagi sudah mau mendekati bulan suci Ramadan. Nah, jadi alhamdulillah saya bicara dengan owner Jack's, Bang Zadel dan Neng Wirda. Kebetulan juga berbarengan semua ulang tahunnya karena memang pada waktu peresmian itu Bang Zadel ini owner Jack's Coffee birthday ulang tahun sekaligus peresmian Jack's Coffee yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Begitupun juga dengan Jack's Hair and Color Salon. Setelah itu kemudian pada tanggal 26 memang ya untuk salon. Jadi Zadel tuh ulang tahunnya sebenarnya tanggal 21 Maret. Ya waktu itu pas banget diresmikannya sama Bapak Gubernur Anies Baswedan. Nah, seminggu kemudian salon soft openingnya gitu. Dan setahun kemudian bakery, Jack's Bakery. Gitu. Hari inilah kejadiannya. Nah, insya Allah bisa buka beberapa outlet setelah pandemi ini selesai. Amin. Ya, mohon juga doanya dari seluruh masyarakat ya maupun teman-teman dari media. Artinya biar eksistensi Jack's Coffee ini maupun Jack's Bakery dan Jack's Salon ini tetap ada. Amin. Bisa sampai beberapa provinsi. Amin. Itu yang kami harapkan sebagai pengusaha. Usaha keluarga juga ya Bang ya? Ya sebenarnya saya di sini pengawas. Jadi ownernya ini untuk Jack's Coffee Bakery ya bertemu dengan adiknya ya Zidan, kebetulan besok ada kegiatan. Jadi nggak ada di sini sekolah, tadi dia hadir sebentar, ada kegiatan lain lagi. Nah untuk salonnya, Neng Wirda silakan tanya deh kalau untuk salonnya. Gitu. Ya itu gimana? Ini dia di satu tempat sendiri. Ya. Sengaja kumpul semua di sini sengaja atau gimana? Ya memang sebenarnya sih ya memang kepengennya sih itulah kebersamaan, cila penting soalnya kebersamaan. Jadi memang saling mengawasi kan lebih enak kalau misal satu tempat ya. Aku juga kalau misalnya ngajak teman-teman juga mau nyalon ada kopi juga, ada tempat kopi juga gitu kan, bisa ketemuan juga di bawah gitu kan, habis nyalon bisa di bawah juga, mau pulang bawa juga roti dan kue-kue juga bisa kan gitu. Jadi memang sengaja dibikin satu tempat gitu, jadi biar enak juga ngawasin, biar walau bagaimanapun kan ownernya juga kan tetap anak saya gitu kan, jadi lebih gampang ya, lebih enak monitornya. Ini kan all in one ya, Bu ya. Iya. Untuk kapasitas sendiri kalau misalnya ada gathering, kalau misalnya kan ada next itu kan Ramadan ya. Kalau misalnya ada gathering buka puasa itu kapasitasnya berapa orang? Berapa orang? Kalau di Jack's Coffee sendiri ini kita bisa lebih dari, kalau untuk di bawah bisa 30 sampai 50 orang. Di atas ada? Di atas iya bisa sekitaran 70 sampai 80 orang. Total keseluruhan. Atas. Total keseluruhannya. Karena di atas ada rooftop. Ya. Dengan di luar bisa 100. Untuk fasilitasnya sendiri apa aja, Bu? Fasilitasnya itu kopi, makanan-makanan pastinya ya. Makanan-makanan itu biasanya kalau kita Ramadan kemarin-kemarin juga ada promo ya. Ada promo juga yang gitu. reservasi bisa. Ya, bisa reservasi juga kayak bukber gitu ya. Ya pasti gratisnya gratis takjil ya, nak. Betul. Ya. Iya gitu. Buka puasa. Ada musik juga kalau Ya, ada juga. Ada juga musik hidupnya ada juga gitu. Untuk operasional jam office hour-nya? Kalau hari biasa itu kita dari jam 12 siang sampai jam 9 malam ya. Karena kan keterbatasan juga kita lagi ada di masa PPKM gitu. Tapi kalau untuk bulan puasa, insya Allah dari jam 4 sore. Selebihnya itu kita tunggu aturan dari pemerintah dulu gitu. Cuma yang udah pasti kalau seperti tahun kemarin itu jam 4 sampai hampir jam 12 lah. Hampir jam 12 sahur lah ya. Ya. Kalau Jack's Coffee, kalau Jack's Salon itu agak antik ya, karena biasanya di mana-mana kan suka kalau udah jam 8-an tuh udah pada tutup, ya kan? Nah di Jack's ini karena memang bukanya kita juga nggak buru-buru gitu, nggak dari pagi,
Jadi kadang kita jam 9, jam setengah 10 tuh jam setengah 10 setengah 10 ya? Jam 9 ya? Jam 9, close-nya jam 9, artinya jam 8 itu masih bisa terima tamu gitu. Masih bisa ada, kalau mau apa perawatan tuh masih bisa. Oke, ini kan sama Mbak Brenda ini kan lagi masih pandemi lah, masih ada Efek-efeknya. Iya, masih ada efeknya. Ini berani ini buka sekaligus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini permintaan sama Mbak Wirda, makanya kita buka. Iya. Apa cobalah. Gitu. Permintaan Neng Wirda atau bukan? Permintaan gitu. Jadi gitu. ya, jadi begini, kalau kita ingin melangkah maju, kita harus berani mengambil satu sikap pengorbanan, ya kan, entah itu untung ataupun itu rugi. Kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita bisa meraih itu semua kalau kita tidak melakukannya. Jadi memang banyak orang bertanya kepada saya, apakah dengan situasi seperti ini takut akan rugi atau untung? Ya kan, bisnis itu ada dua kan, kalau tidak untung kan rugi. Tetapi ini semua memang sebelum COVID sudah memang kita desain dengan Neng Wirda maupun dengan Zadel, ya, bagaimana apapun itu resikonya kita tetap fight, ya, tetap kita eksis. Bagaimana nanti ke depannya itu kita sembari berusaha dan berdoa. Karena kalau kita menunggu ini COVID selesai. Yang ada semuanya tiarap nanti di rumah. Iya, betul. Gitu. Bang Zadel, diberikan tanggung jawab sama orang tua sebagai pemilik atau owner, merasa terbebani juga nggak sih? Ada perasaan. Ini mau jujur apa? Jujur lah. Gimik aja nih. Jujur. Jujur dong, seperti yang Mami ajarkan selalu harus jujur. Oke, boleh. Kalau boleh jujur, memang awalnya berat. Memang untuk manage hal A, B, C, D itu sangat amat di luar nalar ya, apalagi di umur-umur saya ini. Biasanya pemain gitu. Betul. Cuma kalau misalkan kita cuma pikirin main aja, ya mau jadi apa gitu kan. Jadi karena emang mau ibaratnya ya kita nih nggak mau di sini aja nih, pasti mau yang lebih dong. Caranya ya gimana? Dari awal kita belajar, mempelajari hal baru, kayak contohnya ya tempat kopi, cara nge-manage-nya gimana, sampai akhirnya ya sekarang ya udah ya jadi makanan sehari-hari aja. Jadi Dari nggak bisa. Iya, dari nggak bisa apa-apa karena balik lagi semua kan karena belajar, Kemauan, dan belajar. Tapi terinspirasi sama siapa sih berbisnis kopi dan momo? Kalau berbisnis inspirasi ya Kita keluarga berbisnis iya, soalnya. betul. Gila. Jadi ya karena lihat Mama, papa, keluarganya ya. Bang Jok tuh semuanya bisnis gitu. Jadi, Oh, bukan lihat saya berarti ya? Hah? iya, lihat Bapak pasti, Pak. Karena kan di rumah kan ketemu kita ya. Ya, selalu ditanyain. Jadi ya inspirasi dari situ karena ya suatu hal yang menjanjikan memang, tapi ya antara dua tadi yang seperti Bapak saya bilang, kalau nggak untung ya rugi, itu udah pasti. Resiko bisnis, kita mau terjun ke dunia bisnis ya seperti itu. Cukup kami saja yang tahu. Betul. Ya, yang penting berkah saja, bisa membantu sesama ya. Karena selain juga saya berbisnis, saya ada profesi yang lain. Terus saya mempunyai organisasi ini bersifat sosial. Sosial arti kata ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit, ada yang kebakaran, semua alhamdulillah kami membantu tanpa meminta bantuan daripada negara. Itu mandiri semuanya. Ya alhamdulillah tim saya, anggota saya, semuanya mereka memang relawan yang solid. Ya, yang tidak bisa diukur dengan uang, yang tidak bisa diukur dengan materi apapun. Mereka betul-betul memang membantu sesama. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal perlu ambulan, hubungin saya. Nanti saya perintahkan anggota saya untuk merapat. Ya kan? Seperti itu sampai kurung batangnya, pokoknya semua. Ada kebakaran, kebanjiran, insya Allah kami cari. Bencana alam juga bencana alam. Iya, seperti itu. Ini patungan dari Neng Wirda sama Bang Jack atau gimana nih, Mo? Intinya Untuk apa? investasi nih. Oh, investasi ini Iya. ya pastinya. Kan saya bilang sahamnya paling banyak ini. Saya pengawas saja. Ngawas. Oh, dia dapat dari mana itu? Emang udah pernah usaha sebelumnya atau gimana nih? Ya, ada usaha kecil-kecilan aja. Jadi kan belajar juga dari situ. Jual beli mainan. Tapi target untuk baliknya sendiri ada
Ada dong pasti ya. Jadi Ada begini, nggak? namanya seseorang bisnis itu tidak diukur kapan dia balik, kapan dia hilang, tetapi jalankan saja dulu. Ya kan, kalau Betul. memang nanti memang betul-betul faknya di sana, rezeki di sana, insya Allah pasti rezeki itu tidak akan tertukar. Betul. Itu ini. Jadi jangan Jadi jangan pernah takut rezeki kita ketukar dengan Orang yang lain. Ah, tuh. Ya. Ada rencana buka gerai lagi nggak bang? Nah, kalau itu mungkin tanyakan mereka berdua nih, Neng Wirda dengan Zadel. Kemarin sudah udah lihat-lihat ya. Iya, kalau Jack's Coffee pastinya insya Allah bakalan mau, dan ya pastinya mau. Cuma kita lagi apa istilahnya? Kita lagi ngerencanain semua lah biar emang bener-bener pas dieksekusi ya bisa lebih rame lagi. Ya, dan jangan sampai seperti biasa kan kita juga suka gitu ya. Artinya kita suka lihat banyak. Begitu udah mulai buka cabang, udah mulai kualitasnya apa segala macam udah berkurang gitu. Jadi nggak seperti yang waktu pas pertama kali di tempat yang sama gitu ya buka gitu ya. Aku nggak mau. Jadi benar-benar saya selalu tekankan sama Azhar sudah siap. Kalau udah siap, udah bener-bener oke. Tapi kalau misalnya masih aduh jangan dulu deh gitu. Jadi dia yang lebih tahu gitu kan. Targetnya berapa cabang gitu? Tahun ini? Tahun ini ya Ada bisa mungkin 3 bisa 3 atau 5. Insya Cuma kalau Allah, target amin. keseluruhan ya pengennya di seluruh Indonesia ada. Targetnya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin pasti. Kalau target kan kita harus ambil yang paling banyak. Dengan sistem 3-in-1 ini ya? Kenapa? Dengan sistem 3-in-1 gini atau hanya tiket aja? Bisa Nah. dibikin seperti itu juga, bisa ya let's see aja gimana. Kalau mau banyak sih yang kayak Jadi jangan lupa ada satu lagi loh, yang Al-Zadan nggak disampaikan. iya. Harus Apa itu? ya. Jadi memang ada juga kita punya satu yang memang masakan Arab ya, Iya. terutama itu. Dan kokinya siapa? Ada khusus tiap lo. Aduh. Kalau Al-Zadan itu makanan. Kalau Al-Zadan itu makanan Arab gitu. Ya kan? Kayak kambing dan nasi biryani, nasi mandi, Iya. nasi kapsah gitu. Nama Al-Zadan sendiri dari ketiga anak saya. Gitu. Jadi itu biasanya buat kalau misalnya ada kayak pertemuan atau mau ngasih mau kasih bingkisan ya kadang-kadang ya. Pesan berapa nampan, jadi per nampan. Ada yang per nampan, ada yang per box gitu. Al-Zadan itu 3 nama Jabar, Azadel dan Zidan gitu. Ya pokoknya selama kita bisa, selama kita mampu, selama kita punya modal Dan kemauan pastinya ya. Artinya dengan situasi yang sekarang ini kita harus benar-benar deh yang tadinya masih kalau udah dibilang lambai-lambai, landai-landai nggak ada deh gitu ya. Semua mesti kita jadikan sesuatu lah gitu. Jangan buang waktu. Karena yang nyungsep udah banyak gitu kan. Kita juga nggak mau nyungsep gitu. Oke ya. Oke itu ya.